Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan, Engkau punya banyak pesan yang Engkau sampaikan buat setiap kami, sehingga kami tetap kuat menghadapi semua apapun tantangan. Kami tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman-Mu, karena kami tahu hari-hari ini hanya firman yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu, dan biar setiap wifi di setiap rumah kami Tuhan semuanya baik. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, tetap semangat ya. Sebelum tidur kita percaya bahwa kita mau dengar bagaimana pesan Tuhan ya. Karena hari-hari ini ada banyak ketakutan, ada banyak orang yang mulai panik, ada banyak orang yang sudah hari ini depresi melihat keadaan ya. Kalau saudara dengar setiap hari berita-berita itu semuanya pada takut. Semua pada takut. Orang bilang gini, gimana ya prediksi hidup di masa yang akan datang. Kemarin teman saya yang dari Amerika juga bercerita, kalau melihat kehidupan semuanya serba menakutkan. Orang yang kaya di China aja bisa bangkrut saudara ya. Kita semua hari ini tidak perlu takut. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Masalah kita itu semuanya hanyalah masalah biasa-biasa. Selama firman Tuhan berkata masalah kita biasa-biasa, saudara jangan membesar-besarkan masalah. Sekalipun Bu Eli masalahnya memang besar, tidak apa-apa. Kalau masalah itu besar, Tuhan yang saudara sembah jauh lebih besar, maka yang besar ini karena ada yang jauh lebih besar, masalahnya jadi biasa bahkan kecil. Karena apa? Karena yang menghadapi, yang berpihak kepada kita itu adalah Tuhan yang besar. Jadi sekali lagi, kalau kita mau hidup lihat kuasa Tuhan itu nyata, maka kita tidak boleh membesar-besarkan masalah. Kita harus berkata, masalahku kecil, Tuhanku luar biasa. Yuk kita buka dulu ayatnya ya. Besok yang Surabaya onsite datang, bagus ya. Bu Sandy Suja itu punya kesaksian hidup masa lalu yang bagus. Saudara perlu dengar. Yang Surabaya onsite besok bisa gabung ya. Besok jam 10. Yuk kita baca dulu di 1 Petrus 1 ayat 5 ya. Ayat 5 sampai 9 itu menjadi acuan kita malam ini dengan judul kuatkan teguhkan hati kita. Di akhir zaman tidak ada lain selain hanya menguatkan teguhkan hati kepada Tuhan dan firman-Nya. Kalau kita menguatkan hati, lihat masalah, maka kita tidak akan pernah menang atas semua keadaan ya. Kita percaya bahwa tadi pagi saya perenungan firman waktu saat teduh, Tuhan cuman ingatkan 3 kata yang Tuhan ingatkan. Kata-kata apa yang membangkitkan bagaimana Tuhan itu menarik kuasa Tuhan turun? Yang pertama ya, kata-kata wanita pendaran 12 tahun. Hari ini yuk kita belajar juga kuatkan teguhkan hati, bukan lihat masalah, tapi kita berkata asal ku jamah saja kuasanya maka aku sembuh. Asal aku jamah jubahnya maka aku sembuh. Asal aku jamah kuasa Kristus, aku percaya pemulihan pasti terjadi. Hidupku pasti ngalami pemulihan. Yang kedua, cukup 1 kata saja. Ketika saudara meyakini ya bagaimana kita berkata Tuhan cukup 1
kata saja Engkau berkata, maka aku sembuh, maka tokoku diberkati. Satu kata saja aku percaya, kalau Engkau berkata aku memberkati, maka tokoku pasti diberkati. Kalau Engkau berkata aku dipulihkan, maka aku pasti pulih. Kata-kata yang ketiga adalah kata dari orang yang buta, yang berkata apa saudara? Orang buta ini berkata bahwa jika Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan aku. Jika Engkau mau, hari ini juga Tuhan, Engkau dapat memulihkan rumah tanggaku, keuanganku, tokoku yang sepi. Dan malam ini juga Tuhan berkata, aku selalu mau memulihkan hidupmu. Yuk kita baca 1 Petrus 1 ayat 5. Hari ini senyatanya goncangan yang sedang kita hadapi itu besar, tidak main-main. Tapi kita semua tidak perlu takut. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Kenapa kita belajar kuatkan teguhkan hati sama Tuhan? Kenapa? Karena sesulit-sulitnya hidup kita di akhir zaman, yang pertama, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Kalau kita dipelihara dalam kekuatan Allah, walaupun keadaan ini sulitnya luar biasa, kira-kira saudara kuat tak? Kira-kira saudara hari ini jadi pribadi yang kuat atau pribadi yang letoy, loyo, letih, lesu? Kita hari ini seharusnya nggak boleh jadi pribadi yang putus asa, pribadi yang menyerah dengan keadaan. Kenapa? Karena kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Kekuatan saya sudah habis, Bu Eli. It's okay, enggak apa-apa. Tapi yang memelihara saudara sampai hari ini itu kekuatan Allah yang tidak terbatas. Itu sebabnya kalau dipelihara dalam kekuatan Allah yang tidak terbatas, nggak ada loh orang yang hari-hari ini berkata aku mau menyerah aja. Nggak ada saudara. Kita percaya kalau kekuatan Allah, dia sanggup kok membelah laut dalam sekejap. Wanita pendarahan ya, itu juga dalam sekejap. Bagaimana imam daripada Kapernaum juga dalam sekejap, satu kata saja. Bagaimana juga hari ini imamnya orang yang buta juga dalam sekejap juga sembuh. Kalau dipelihara dalam kekuatan Allah, saudara tidak akan hari ini putus asa. Kata-kata yang kedua, sementara kamu menantikan keselamatan, di garis bawahi, yang telah tersedia. Artinya hari ini kita percaya bahwa jaminan keselamatan itu sampai hari ini. Hidupmu enggak, hari ini mungkin kau bilang gini, Tuhan, apakah hidup saya berakhir nanti seperti apa? Saudara percaya, malam ini firman Tuhan berkata, sambil kita hari ini menghadapi masa yang sulit, tapi kita itu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Hari ini tidak perlu takut. Artinya yang kedua, hidup kita sudah dijamin dengan keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Jadi kita tidak perlu takut dengan hidup ini. Kalau berakhir sewaktu-waktu hidup ini, arah kehidupan dunia mau goncang, mau keadaan sulit, kita tetap hari ini percayalah, kita sudah dijamin keselamatan yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Dunia sedang menuju pada kesudahannya. Saudara dan saya sebagai orang benar sedang on the way menuju pada keselamatan. Ayat 6 ya. Apa yang Tuhan perintahkan hari ini, yuk
Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika, banyak orang yang seketika harus ngalami duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ada orang yang hari ini tidak tahu tiba-tiba bangkrut, ya. Hari ini tiba-tiba divonis kanker. Seketika, namanya seketika itu tidak diprediksi, saudara. Makanya banyak orang yang bukan OKB, tak OMP, orang miskin baru, banyak bermunculan seketika. Tapi kita percaya hari ini, yuk, kalau firman Tuhan mengajak kita bergembira, itu karena lihat ayat 7. Maksud semuanya, hal-hal yang buruk, seketika bangkrut, seketika ngalami goncangan rumah tangga, seketika ngalami keadaan yang buruk, ya. Ada orang yang tidak tahu tiba-tiba divonis kanker, divonis ini dan sebagainya, tiba-tiba pasangan yang berselingkuh, itu semua seketika. Percayalah, hari ini ayat 7 ini membuat kita tidak perlu takut. Maksud dari yang seketika ada duka cita itu hanyalah ujian yang membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga engkau memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan keselamatan pada hari Yesus Kristus. Hari ini tidak ada pilihan lain, ya. Kita sebagai anak Tuhan, yuk, apapun yang terjadi. Mungkin orang bilang gini, Bu, kalau ikut Kristus itu hidupnya makin bonyok ya, Bu, semakin sungguh-sungguh kayaknya loh, Bu, ya. Semakin kita dimurnikan habis-habisan. Hari ini tidak ada orang yang bisa berbicara mau kamu sungguh-sungguh maupun setengah-setengah. Tapi percayalah, hari-hari ini kita semua lagi ngalami yang namanya pemurnian iman. Tuhan lagi membawa setiap orang benar ngalami keadaan yang tiba-tiba bonyok, tiba-tiba duka cita berturut-turut. Ingat ya, maksud dari semua ini, karena ini sudah akhir zaman, Tuhan itu mau setiap orang benar ngalami pemurnian iman yang murninya itu lebih tinggi dari emas yang fana. Tidak ada orang yang bilang gini, Bu, kalau sungguh-sungguh makin dimurnikan. Tidak. Setiap kita hari ini sedang mengalami yang namanya ujian pemurnian iman, supaya timbul melebihi emas yang fana. Tangkap ya, saudara. Jadi tidak mungkin hidupmu hari ini di masa yang makin sukar, kita semua akan ngalami fase di mana hidup akan jatuh dalam berbagai-bagai duka cita dan cobaan. Tapi sekali lagi, ini cuman ujian pemurnian iman. Makanya saya singkat 3 hal malam ini, ya. Saudara percaya, yang pertama, kuatkan dan teguhkan hati. Kalau kita ngalami fase hidup di akhir zaman dengan berbagai macam masalah, tekanan hidup yang membuat kita hari-hari ini berkata, Tuhan, kuat dak ya? Kuat dak? Percayalah, malam ini Tuhan berkata, engkau pasti mampu, engkau pasti kuat. Ndak mungkin ndak kuat. Percayalah. Kenapa? Yang pertama, kita dipelihara dalam kekuatan Allah.
Yang kedua, kuat aja, dijamin keselamatan, sudahlah. Setelah pemurnian selesai, ndak mungkin hancur, keselamatannya sudah disediakan. Ndak ada orang yang bisa mencuri keselamatan yang sudah disediakan, kecuali kita yang menolak keselamatan itu. Yang ketiga, yaitu kita kuat aja, karena ini cuman dimurnikan iman murni seperti emas. Tangkap ya. Jadi hidup di akhir zaman, ndak usah letoy, putus asa. Hari ini tanamkan dalam pikiranmu, kita pasti kuat karena dipelihara dalam kekuatan Allah yang tidak terbatas. Kita hari ini sudah tenang aja, ikuti aja jalanmu yang dijamin kok keselamatan. Ndak usah takut. Apa sih yang jauh lebih penting dari semua kehidupan ini kalau berakhir, yaitu keselamatan. Dunia ndak ada yang jamin. Dunia mau kaya orang ya. Kemarin saya pelayanan di Blitar lewat Kediri gitu ya. Kita hari terus lewat di perusahaan kaya ya, lewat di perusahaan besar-besar. Tiba-tiba orang sebelah saya bilang gini, ibu tahu perusahaan yang besar ini yang lewati di Blitar, ini pemiliknya bu ya, katanya kuaya ya. Pas perjalanan di Blitar, kuaya bu, sudah kayaknya ndak habis 7 turunan, tapi kok ya mati muda ya bu, umur 50 sudah mati bu. Aduh, uangnya itu loh ndak ada seri ya. Saya cuma bilang gini ya, orang kaya walaupun sekaya apapun, kita juga ndak tahu akhir kematiannya. Saya cuma tanya, apa sudah kenal Kristus ya? Kalau sudah kenal Kristus ndak apa-apa, mau mati muda, mau mati ya besok, mau mati 2 bulan lagi, kita tetap tenang, karena itu tadi firman, keselamatan itu sudah disediakan, bukan akan disediakan. Kalau saudara baca ayat firman di ayat yang kelima ya, sambil menantikan keselamatan yang telah tersedia, berarti Tuhan sudah menyediakan saat ini. Waktu hidup kita ngalami tekanan yang berat di akhir zaman, tenang aja. Makanya kuatkan, teguhkan hati hari ini, jangan lihat fakta. Faktamu boleh hancur, tapi kita tetap dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita dijamin keselamatan. Justru bersyukur lewat masa-masa yang sulit, kita lagi dimurnikan iman. Hari ini murni seperti emas. Jadi tidak ada konsep pemikiran hari ini yang berkata Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak adil. Percayalah, ketidakadilan, kebonyokan, rasa sakit, penderitaanmu yang terjadi hari ini, maksud semuanya ini Tuhan itu maksudnya baik, cuman mau memurnikan iman. Dulu zona nyaman, enak, uang banyak, keadaan dunia ndak resesi, ndak bisa dibuktikan kemurnian iman, cuman haleluya puji Tuhan, tapi imannya tidak bisa dibuktikan seperti emas. Tuhan itu mau standarnya, kalau saudara baca iman selalu timbul seperti emas. Ayub timbul seperti emas. Baca ayat ini timbul seperti emas. Berarti kalau punya iman masih imitasi, palsu, masih naik turun, akan diproses terus sampai standarnya timbul seperti emas. Tangkap ya saudara. Jadi jangan marah. Memang orang benar itu, Tuhan itu seneng, Tuhan itu puas lihat hasilnya. Kalau iman kita ini timbul seperti emas. Itu sebabnya 3 hal ini yang akan saya bahas. Jadi ndak usah bingung, ndak usah putus asa, tetap semangat.
saudara pasti kuat. Yang pertama, yuk, bagaimana dipelihara dalam kekuatan Allah. Orang kalau dipelihara dalam kekuatan Allah itu apa? Ya firman. Kalau kita hari ini yang pertama teguh berdiri di atas firman. Orang kalau ndak ada firman ndak kuat. Saya ini kalau mindset otak hati saya ndak diisi dengan firman, wah sudah bunuh diri saudara. Bener, sudah minum baygon, minum obat penenang, mungkin saya sudah error. Jadi pasien ICU error. Tapi lihat ketika saya teguh berdiri di atas firman. Kenapa? Sebab orang benar itu hidup oleh firman. Baca Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Yuk kita baca. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti hari ini kalau kita dipelihara dalam kekuatan Allah, saudara teguhnya berdiri di atas firman. Ngerti ndak ngerti, pokoknya aku berdiri di atas firman. Firman ngomong apa, aku tetap berdiri di atas firman. Firman hari ini, percayalah, kalau firman Tuhan berkata kita ini pasti keluar lebih dari pemenang, ya sudah, itu aja yang diyakini. Saudara tidak usah yakin dengan keadaan hidupmu yang hancur hari ini. Orang bilang apes, orang bilang sial, orang bilang mana mungkin. Yang pasti hari ini kita berdiri aja, karena hidupmu bukan ditentukan oleh apapun hari ini. Hidup manusia bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau firman berkata, aku tidak akan pernah gagal menjadikan engkau keluar lebih dari pemenang, itu aja yang diyakini. Kalau firman berkata segala sesuatu buat indah pada waktunya, itu yang diyakini hari ini. Kita pasti kuat. Saya kuat hari ini walaupun lihat semua keadaan yang buruk apa yang saya hidupi, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Sampai hari ini saya tetap hidupi bahwa semua keadaan hidup hari ini, apa yang terjadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Itu yang saya hidupi sampai hari ini. Buruk fakta, saya tetap berkata firman yang keluar dari mulut Allah. Hal yang buruk tetap mendatangkan kebaikan. Direkakan yang jahat, tetap direkakan yang baik di tangan Tuhan. Kalau kita berdiri di atas firman, maka apa yang diucapkan firman pasti digenapi. Itu yang pertama. Jadi kalau dipelihara dalam kekuatan Allah, saudara tidak boleh letoy, tapi teguh. Cuman kuatkan hati berdiri di atas firman. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tetap kuat menghadapi tantangan. Pencobaanmu tambah berat, musuhmu tambah kuat. Engkau menghadapi jalan di laut. Posisi orang yang dipelihara dalam kekuatan Allah, selain tetap teguh berdiri, tetap kuat menghadapi tantangan. Kenapa? Karena 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Artinya kenapa? Karena ada kekuatan Allah yang menopang kita, yang dari debu itu tadi. Debu memang tidak bisa hari ini menghadapi tantangan yang berat, tapi karena kita debu disertai dipelihara dalam kekuatan Allah, maka kita tidak akan melampaui kekuatan. Karena letih lesu beban berat kita Tuhan yang ambil
kecil, Dia gantikan kelegaan, Dia gantikan sukacita, Dia gantikan kekuatan sampai kita hari ini kuat menanggung segala perkara. Secara akal engkau sudah tidak kuat, tapi Tuhan memberikan semangat buat saudara dan saya malam ini. Tetaplah kuat menghadapi tantangan demi tantangan. Tidak gampang saudara ya. Sering kali saya berkata, kita hidup di masa yang makin sukar, yang jahat makin jahat. Firman Tuhan berkata, ada banyak di akhir zaman tanda-tandanya. Anak akan berontak terhadap orang tua. Berapa banyak orang konseling hari-hari ini, anak berani kurang ajar, sampai berani pukul orang tua, berani damprat orang tua. Kita ini hidup di masa-masa yang semua secara akal kita tidak bakal kuat saudara. Tapi percayalah, kalau kita hari ini malam ini berkata, Tuhan, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Aku teguh berdiri di atas firman. Aku kuat menghadapi tantangan. Yang ketiga, kalau dipelihara dalam kekuatan Allah, maka yang ketiga, taat akan perintahnya. Sebab kita ada di dalam Allah. 1 Yohanes 3 ayat 24a. 1 Yohanes 3 ayat 24a yang berkata, barang siapa menuruti segala perintahnya, segala, ndak boleh satu-satu ya. Ada banyak orang pilih yang enak-enak aja perintahnya Bu Eli, yang ndak enak ya sudah ya. Ada seorang ibu yang konseling sama saya, Bu, suami saya ini mengerti firman Tuhan, bisa khotbah, katam baca firman dari perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi perbuatannya haleluya Bu. Lah saya tanya, kalau khotbah apa yang dikhotbahkan? Ya itu tadi, taat ya, paling taat, kasih perpuluhan ya, taat apalagi ndak membunuh. Tapi Bu Eli ndak disebutkan taat. Yang namanya zina, selingkuh, ndak berani dia sebut Bu Eli. Iya, dia cuman khotbah tentang berkat. Tapi malam ini kita mau belajar di 1 Yohanes 3 ayat 24a. Barang siapa menuruti segala perintahnya, maka ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Wow. Jadi waktu kita taat, kekuatan Allah ada di dalam hidup kita, maka kita akan taat atas segala perintahnya. Kalau kita dipelihara dalam kekuatan Allah, kita akan teguh, kita akan kuat, dan yang ketiga, kita pasti taat, mentaati segala perintahnya. Tidak mungkin kalau kita hari ini berdiri di atas firman, kita hari ini mau berkompromi dosa. Sekalipun kadang-kadang kita bisa jatuh, it's okay. Tapi kita tetap akan terus cepat berbalik. Karena kita tahu ketika Tuhan memelihara dalam kekuatannya, berarti ada benih ilahi. Kalau ada benih ilahi, orang berbuat dosa. Roh Kudus ini aja radar loh. Saya ya kalau berbuat salah mau marah itu sekejap emosi. Ini yang namanya Roh Kudus di dalam hati saya. Ini sudah ndak enak semua, ndak ada damai. Aduh, kenapa tadi bisa marah? Ini kayak radar, ngapain marah. Ayo berhenti. Langsung saya berhenti, saudara. Kalau mau emosi mikir yang ndak mulai radarnya stop. Daripada khawatir, lebih baik menghabiskan energi untuk percaya. Menghabiskan energi untuk takut, khawatir itu makin membuat kecil kekuatan imanmu. Sementara aku ini sedang upgrade imanmu. Lah kapan lulusnya kamu? Loh, kalau kita lagi
dibawa standar seperti emas, kita hidup dalam kekhawatiran, maka standar emas itu tidak akan berhasil nanti diulang, diulang sampai standarnya Tuhan bilang gini, nak, aku itu maksudku dengan penderitaan, dengan pencobaan yang berat di masa akhir zaman ini, maksudku supaya iman tuh timbul emas, cepet jadi emas. Lah kalau kita khawatir, ngabisin energi khawatir, kecil loh kekuatan iman kita, kecil kekuatan untuk berdoa, kecil kekuatan untuk bisa menyembah Tuhan. Lah kita kapan lulusnya? Itu sebabnya hari ini yuk 3 hal ini kita mau hari ini apa saudara? Teguh berdiri, kuat menghadapi tantangan, taat akan segala perintahnya. Itu yang harus kita lakukan. Jangan lihat besarnya masalah, karena maksud semuanya ini hanya ujian. Yang penting bagaimana kita hari ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita akan teguh, kuat, dan taat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita dijamin keselamatan, kita baca di 1 Petrus 1 ya, ayat yang ke-8 dan ke-9. Nah ini, hari ini kita sudah disediakan kan keselamatannya, tapi kita belum melihat gimana ya keselamatan itu, gimana ya surga itu, gimana Tuhan nanti setelah kematian kemana. Yuk kita lihat ayatnya ini, 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Tuhan, lihat ya, namun apa saudara hari ini sambil menantikan keselamatan, kamu mengasihinya. Nah koreksi selama kita hanya menantikan keselamatan, belum ketemu Tuhan, koreksi. Kamu mengasihinya. Berikutnya, kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang ini tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena ayat 9, kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Wow, hari ini yuk 3 hal. Kalau kita dijamin keselamatannya, maka yang pertama kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Yang ketiga, bersukacita menjalani hidup. Tidak ada jalan lain. Kita ini kan lagi menantikan keselamatan kan, yang dimana hari ini ketika kita belum pulang ke rumah Bapa ya, kita tidak tahu kapan Tuhan datang ke dunia ini untuk menjemput kita, karena Dia sudah sediakan keselamatan, Dia sudah sediakan rumah kita ada di surga, Dia sudah sediakan hidup yang menjanjikan kebahagiaan tanpa air mata. Nah selama kita menantikan waktunya kita, visa hidup kita hari ini, yuk Tuhan mau mengajak setiap kita semua hari ini untuk belajar punya mental mengasihi Tuhan. Yang kedua, percaya saja kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu bersukacitalah. Itu tadi ya ayat yang ke-8 yang berkata, bagaimana hari ini kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak bisa terkatakan. Hari ini tidak ada pilihan lain. Ngapain jalani hidup? Ya sudah, masa sukar harus terjadi. Firman Tuhan berkata, ya kita harus siap menjalaninya. Dengan apa? Yang penting hati kita hari ini mengasihi Tuhan aja. Wong semua dalam perjalanan dilenyapkan. Coba kita mau mengasihi apa? Seperti orang tadi punya pabrik
besar kaya dah habis 7 turunan, mati semuanya juga ditinggal. Lah kalau mengasihi harta, harta ndak dibawa. Mengasihi suami, cinta mati sama suami, suami juga cintanya ndak dibawa mati. Coba mengasihi rumah kita yang mewah, yang seperti istana, mati bisa dibawa? Ndak bisa. Mengasihi hobi, ngumpulin mobil mewah-mewah, mobil Ferrari, mobil Porsche, mobil mewah lainnya, mati kalau mengasihi harta, mengasihi mobil, mati ndak bisa dibawa. Hari ini yang bisa dibawa yaitu mengasihi Tuhan. Percaya aja sama Tuhan, sukacita aja menjalani hidup, ndak usah takut ya. Kita cuman kumpul-kumpul kemarin ya, ada seorang yang bilang gini, Bu, coba ya bayangin, kita ini kalau jujur loh ya, hidup di akhir zaman, ndak punya rasa tamak, ndak punya rasa serakah. Kira-kira cukup ndak, Bu? Cukup loh, Bu. Orang ini panik karena misalnya hartanya misalnya 10 juta, geser jadi 8 juta aja, sisanya kan masih ada 8 juta. Itu sudah stres, Bu Eli. Padahal, Bu, kalau saya sekarang sudah ndak mikiri. Saya mikir kalaupun susah hari ini toko saya juga sepi. Makan loh 1 bulan, hitung-hitung loh, Bu, ndak habis loh, Bu, 5 juta. Bener, Bu. Aduh, Bu, paling ya kita ini jujur, banyak orang kaya teman saya yang kaya-kaya dia cerita, uangnya ndak limit, tapi makannya sudah mulai pola sehat, Bu. Makannya lo orang kaya, Bu, saya lihat ya, tahu kukus, sayur kukus. Kalau ditanya, lo kamu kok makan serba kukus? Iya, takut lah ini kolesterol sudah naik, tekanan darah tinggi naik, terus ndak pakai garam, ndak pakai lah, masa enak ya, gimana lagi? Lo orang kaya. Jujur kalau saudara hanya mikir hari ini hidup dengan kata cukup, karena kita tahu bahwa Bapak pasti pelihara hidup saudara, tidak akan stres, percayalah. Orang mau kaya hari ini targetmu seperti apa? Sewaktu-waktu mati juga tidak tahu. Lah kalau menjalani hidup hari ini ya sudahlah, mengasihi Tuhan, yang penting percaya, sukacita aja. Toh Allah itu sudah mencukupkan kebutuhan hidupmu sampai visamu habis. Itu loh menurut kekayaan, kemuliaan. Kira-kira sumber surga itu tidak pernah habis, saudara. Saudara mau jadi orang kaya, mau makan, enggak. Itu paling cuman berapa, saudara? Kalau cukup. Yang membuat kita tidak cukup itu karena gaya hidup, saudara. Sebenarnya kalau kita tidak nuruti gaya hidup, semua cukup, saudara. Percaya. Makanya hari ini jangan yang membuat kita hari ini stres, depresi itu karena gaya hidup. Biasanya mobil mewah jadi Alphard jadi Avanza, rumah mewah jadi rumah sederhana. Ya hari ini harus siap jalani, karena ini memang masa sukar. 3 hal ya, jadi percaya, mengasihi Tuhan, percaya saja, dan sukacita aja menjalani hidup. Yang terakhir, bagaimana hari ini hidup dimurnikan ya. Iman yang murni seperti emas, sudah izinkan waktunya Tuhan yang tahu. Dulu saya bilang ini stop Tuhan, tidak kuat. Tuhan bilang ini belum sesuai standarku. Kalau aku berhentikan proses dapur apimu, nanti tidak murni-murni, balik lagi ke dunia. Tadinya sudah mendekati murninya standarku, nyaman lagi turun. Lebih baik aku masukkan api, apinya izinkan Tuhan perbesar supaya makin murni seperti emas. Tuhan itu mau kita muncul seperti emas hari-hari ini. Dia tidak mau yang namanya KW-KW, tidak mau imitasi lagi, tidak mau. Ada banyak orang yang kelihatannya emas tapi KW, palsu. Hari ini semua lagi dimurnikan, dimasukkan dalam dapur api kesengsaraan. Siap aja. Yang pertama, kalau kita hari ini menguatkan, teguhkan hati, maka yang pertama itu tadi, siap alami duka cita, berbagai macam duka cita.
siap dimurnikan, alami berbagai macam pencobaan. Yang ketiga, bertahan dalam pencobaan. Kenapa? Itu tadi, kalau kita bertahan di 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 ya, ternyata apa? Untuk memperoleh apa? Puji-pujian, kemuliaan ya. Yang hari yang ke-7 memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi pemurnian ini jangan dilihat keadaan hidupmu hancur, tapi yang Tuhan sudah sediakan. Malam ini yuk berbesar hati. Tuhan tuh seperti kasih warning gini, nah, jangan lihat sakitnya dapur api. Ini harus. Maksud semuanya ini, aku ndak mau anak-anakku murninya palsu semua. Lagi dibongkar, topeng rohani dibongkar. Semua kepalsuanmu lagi dibongkar. Imitasimu lagi dibongkar. Semuanya untuk jadi dalam standarnya kerajaan Allah. Surga maunya terima yang sertifikat sudah dikasih stempel emas murni, emas yang nilainya lebih dari emas fana. Kalau nanti surga lihat tidak ada stempelnya emas, saudara nanti dibilang ini, aku tidak mengenal engkau. Sama, setiap kita kalau mau dilulus dari setiap proses hidup hari ini dan masuk dalam keselamatan yang sudah disediakan, Tuhan bilang gini, nanti lihat ya, hari ini kau bonyok, tapi nanti keselamatan yang sudah aku sediakan itu ada puji-pujian, ada kemuliaan, kehormatan yang akan dinyatakan. Ayat 7 itu tadi, pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Hati-hati kalau kita tidak punya stemnya lulus, standarnya emas, maka kita tidak lulus, saudara. Makanya hari ini tenang aja ya, siapapun yang lagi bonyok, berdarah-darah, panas masuk dapur api, tidak apa-apa, siap aja. Berkatalah buat diri kita sendiri, aku siap dimurnikan, alami duka cita, banyak duka cita. Aku siap dimurnikan dengan berbagai-bagai macam pencobaan. Aku akan bertahan dalam pencobaan untuk menikmati puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi tidak usah letoy, ndak usah putus asa, ndak usah mau bunuh diri. Malam ini tidurlah dengan nyenyak, kuatkan dan teguhkan hati di akhir zaman, menghadapi apapun bersama Tuhan. Kita pasti kuat, kita pasti hidup dalam kemenangannya. Percayalah, kita hari ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya, saudara tidak perlu takut, dijamin keselamatannya. Yang ketiga, dimurnikan imannya seperti emas. Jadi tidak ada yang putus asa, semuanya tetap kuat ya. Kita percaya malam ini juga, saudara, kita mau berdoa. Saudara hari ini yang sudah mulai putus asa, kekuatanmu sudah habis, tawar hati, mulai berkata, semangat, semangat. Aku tidak akan putus asa. Aku tahu bahwa tujuan semua ini hanyalah supaya aku lulus, bukan lolos. Nanti standarnya harus distempel emas. Emas yang punya stempel emas itu yang akan hari ini berhasil. Jadi kalau kita sudah lulus hari ini diuji, percayalah hidupmu kita semua nanti berhasil, beruntung, arah hidupmu naik jadi kepala. Tuhan itu tidak akan tahan kok berkatmu. Abraham aja tidak ditahan-tahan kan. Tuhan berkata apa malaikat? Abraham, Abraham, aku tahu sekarang. Aku melihat bagaimana iman percayamu kepadaku, karena engkau tidak segan-segan memberikan anakmu satu-satunya kepadaku, harta
milik yang kau cintai, maka aku juga akan membalas kepadamu, juga tidak segan-segan lagi. Engkau akan menikmati berkat yang melimpah-limpah. Hari ini kata kuncinya satu, saudara. Yuk, kuatkan hati itu, sudah tidak segan-segan lagi. Sudah mau diproses bonyok, api, cobaan, duka cita. It's okay. Kuatkan, teguhkan hati hari ini. Kita tidak akan pernah kalah. Selama dipelihara dalam kekuatan Allah, mau takut apa? Keselamatan dijamin, pujian, hormat, kemuliaan, emas murni. Nanti kalau sudah lulus, wow, kita pulang pasti dengan sorak-sorai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu yang besok ada di Surabaya. Yuk onsite, kita akan dapat berkat yang luar biasa ya. Saudara perlu tahu, tadi saya sempat ngomong, hari-hari ini kita ini harus terus cari Tuhan. Miliki pribadi yang haus dan lapar akan kebenaran. Saudara, selama ada kesempatan untuk onsite, yuk onsite. Kita ini jujur, hari-hari ini dengan 3 tahun pandemi ini, banyak orang belum bertobat loh. Kalau saudara lihat 3 tahun ini, semua hamba-hamba Tuhan berkata, Tuhan belum puas dengan hasilnya, karena manusia dalam pertobatannya itu belum maksimal. Kita tidak tahu loh ya, pandemi apa yang bakal terjadi nanti, bakal di lockdown lagi. Makanya yuk, selama kita masih ada kesempatan hari ini, yuk kita kalau bisa semaksimal mungkin kita datang onsite. Kita tidak tahu hari ini, yuk selama kita ada waktu, berikan yang terbaik. Sudah hidupmu seperti khotbah saya minggu lalu, hidupmu itu sudah bukan kita lagi. Hidup ini harus benar-benar berbalik kepada refleksi Kristus. Selama kita bawa diri kita sendiri, kita itu tidak akan menikmati kehidupan apa-apa. Tapi segala kehidupan kalau direfleksikan, hidupku adalah Kristus, maka kita pasti akan melihat yang namanya tidak segan-segan itu. Abraham itu refleksi loh, kehidupannya ndak pegang apapun. Saya melihat Abraham itu sampai nangis, saudara. Ketaatan Abraham itu keren, saudara. Layak dia dapat berkat yang melimpah-limpah, sampai dipercaya berkat bapak banyak bangsa. Karena lihat mentalnya. Kalau saudara punya waktu nonton film ya, film Abraham itu bagusnya luar biasa. Saya melihat ketika dia jadi teladan bapak yang baik, Ishak itu bisa tiru keteladanan Abraham. Totalitas buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa malam ini. Saudara yang punya beban berat ya, saudara boleh taruh tangan di dada. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami percaya bahwa kami akan belajar menguatkan, teguhkan hati. Kami tidak mau lagi melihat fakta. Maksud dari semua dapur api, pencobaan, duka cita yang begitu berat kami lewati, maksud semuanya ini adalah ketika kami lulus timbul seperti emas. Kami tidak mau jadi orang benar bertahun-tahun, tapi kami cuman kualitas imitasi, kami cuman kualitas KW1, KW2, tapi kami mau murni seperti emas. Izinkan Tuhan malam ini juga apa yang jadi beban hidup kami, kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu. Pelihara kami. Kalau memang kami harus masih minum cawan yang harus kami minum, Tuhan, kami tetap dipelihara dalam kekuatan Allah. Kami sudah dijamin keselamatan, dan kami tahu hari-hari ini cuma dimurnikan iman seperti emas. Terpuji nama-Mu. Semua beban hidup kami ketika kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan berjanji untuk memelihara dan bertindak. Kami percaya malam ini kami sudah imani, kami dipelihara dan Tuhan sudah bertindak menyelesaikan masalah rumah tangga kami, keuangan kami, sakit penyakit kami dengan cara-Mu yang ajaib. Yang hari ini menghadapi jalan buntu, katakan,
Satu kata saja Tuhan, Engkau berkata kami diberkati, pasti diberkati. Satu kata saja Tuhan, asal ku jamah jubahmu, aku sembuh, maka jadilah sembuh. Satu kata saja, rumah tanggaku pulih, anggur yang manis terjadi, maka itu yang akan terjadi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur biar malam ini kami bisa tidur. Tuhan memberkati ke orang yang dicintainya pada waktu tidur. Dan pada waktu tidur kami percaya masalah kami menjadi berkat buat kami. Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang bertindak atas masalah kami. Dan ketika Tuhan yang bertindak, maka masalah kami akan menjadi berkat buat kami. Rekaan yang jahat menjadi rekaan yang baik. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami terima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tidur, selamat bobok. Nggak usah mikirin masalah, nggak usah mikirin beban hidup. Kalau mikiri terus nanti nggak lulus-lulus loh, nggak murni-murni loh. Imannya palsu terus nanti di ya. Hari ini belajarlah, kalau sudah berserah, totalitas berserah. Tuhan Yesus memberkati.